Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarika Permata Putri. Pada hari ini 30 November 2020, saya akan mengikuti uji kinerja PPG 2020 pada LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor UTG 201699667131. Pada uji kinerja kali ini saya akan menyampaikan materi ikatan kimia pada sub pokok materi ikatan ion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Ya, Selamat siang, Ibu. ya. Semangat walaupun negara kita sedang mengalami terserang virus pandemi COVID-19. Ibu harapkan itu tidak menjadi kendala kita untuk tetap semangat dalam melakukan pembelajaran kimia khususnya ya. Sebelumnya, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa seraya menundukkan kepala memintakan restu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Langkah baiknya kita sebelum belajar kita berdoa. Ibu mintakan kepada Muhammad Yusuf, silahkan pimpin doa, Nak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Yusuf ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelum kita belajar, ya Ibu ingatkan untuk tetap mengisi link absensi yang sudah biasa kita gunakan di Google Classroom ya. Silahkan diisi. Kemudian ya nanti jangan lupa klik kirim ya. Banyak tuh yang nggak ngirim klik kirim pada pembelajarannya. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu pastikan dulu semuanya sudah rapi, sudah bersih. Ibu tanyakan apakah kalian berada di lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar pada siang hari ini? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Alhamdulillah ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ikatan ion ya. Jadi sebelum belajar yang khususnya yang perempuan ya, biasanya kalau misalnya lihat ibunya memasak, biasanya bumbu apa yang sering digunakan di dapur? Garam, Bu. Ya? Garam, Ibu. Oke, garam Bu. ya. Biasanya garam yang biasa kita gunakan itu namanya adalah garam dapur ya. Garam dapur. Jadi Ibu akan share PowerPoint-nya dulu. Ya. Kelihatan PowerPoint-nya? Oke. Kelihatan, Ibu. Bumbu yang biasanya orang tua kita masak, gunakan pada masakan itu adalah garam dapur. Fitri, kira-kira garam dapur rumus kimianya apa ya, Nak? NaCl, Bu. Oke, benar. Jadi, garam dapur itu memiliki rumus kimia NaCl ya, NaCl. Jadi, Maulidia, kalau Ibu tanya NaCl itu adalah senyawa, unsur pembentuknya apa ya, Nak? Maulidia, unsur pembentuk NaCl, berarti ada dua unsur ya. Unsur apa, Maulidia? Unsur? Halo, Maulidia, bisa dengar? Na dan Cl. Oke, benar ya, Na dan Cl. Kita akan lihat. Ya, pada slide selanjutnya,
Ya, akan dijelaskan. NaCl ini ya terdiri dari dua unsur Na yang memiliki elektron valensi 1. Ibu mengingatkan kalau elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Jadi unsur Na itu memiliki elektron valensi 1, sedangkan si Cl ya memiliki elektron valensi sebanyak berapa ini Mutiama? Hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti si Cl ini 7. Nah, pertanyaannya, mengapa unsur Na tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bergabung dengan unsur Cl sehingga menjadi senyawa NaCl? Nah, itulah yang akan kita pelajarin pada pertemuan kali ini, ya. Jadi, kenapa dia membentuk senyawa NaCl, itu yang akan kita pelajari. Jadi, kalau dia membentuk senyawa NaCl, ikatan yang terjadi itu adalah ikatan ion, ya. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini ya adalah bagaimana pengertian ikatan ion, ya, kemudian bagaimana cara menjelaskan terjadinya pembentukan ion, yang ketiga, bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis pada pembentukan ikatan ion, dan yang keempat, menjelaskan bagaimana sifat dari ikatan ion. Ya, itu yang akan kita pelajarin ya. Bagaimana pengertiannya, bagaimana cara pembentukannya, bagaimana struktur Lewisnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Untuk selanjutnya ya, Ibu akan tampilkan video ya. Ibu akan tampilkan video ya, mungkin nanti bisa dilihat ya. Oke, kita dengarkan bersama ya, Nak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat? Hai para siswa. Bisa dilihat dan didengar? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Selamat berjumpa lagi dengan Mbak Arifin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia dengan subtopik ikatan ion. Marilah kita ikuti dengan seksama. Selamat belajar para calon ahli kimia abad milenial. Ikatan kimia akan terjadi dari atom yang satu dengan atom yang lain sehingga membentuk suatu senyawa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ikatan antar atom, marilah kita ingat sebentar tentang kestabilan atom. Atom yang stabil menurut para ahli harus memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluar 2 yang disebut struktur duplet atau 8 yang disebut struktur oktet. Untuk atom yang berasal dari unsur golongan 1A akan melepas satu elektron terluarnya agar memiliki struktur duplet atau oktet. Sedangkan unsur golongan 2A akan melepaskan 2 elektron terluar dan unsur golongan 3A akan melepaskan 3 elektron. Setelah mereka melepaskan elektron terluarnya, maka akan terbentuk ion positif dan selanjutnya disebut kation. Untuk unsur golongan 1A terbentuk kation positif 1, golongan 2A terbentuk kation positif 2, dan golongan 3 terbentuk kation positif 3. Sedangkan untuk atom yang berasal dari unsur golongan 7A akan menangkap satu elektron pada kulit terluarnya agar memiliki struktur oktet. Sedang unsur golongan 6A akan menangkap 2 elektron pada kulit terluar. Setelah mereka menangkap elektron pada kulit terluarnya, maka akan terbentuk ion negatif dan selanjutnya disebut dengan anion. Unsur golongan 7A akan terbentuk anion negatif 1 dan unsur golongan 6A akan terbentuk anion negatif 2. Marilah kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai ikatan kimia, khususnya ikatan ion. Antara kation bermuatan +1 dan anion bermuatan -1 secara hukum fisika akan saling tarik-menarik
dengan gaya elektrostatis dan membentuk ikatan ion yang selanjutnya disebut dengan senyawa ion. Sebagai contoh, antara Na+ dengan Cl- akan terbentuk senyawa NaCl. Antara dua kation bermuatan +1 dan satu anion bermuatan -2 dengan gaya elektrostatis akan membentuk senyawa berikatan ion. Misalnya, antara Na+ dengan S-2 akan terbentuk senyawa Na2S. Antara satu kation bermuatan +2 dan dua anion bermuatan -1 dengan gaya elektrostatis akan membentuk senyawa berikatan ion. Misalnya, antara Nk+2 dengan Cl-1 akan terbentuk senyawa NgCl2. Sedangkan antara satu kation bermuatan +2 dan satu anion bermuatan -2 dengan gaya elektrostatis akan membentuk senyawa ikatan ion. Misalnya antara Nk+2 dengan O-2 akan terbentuk senyawa NgO. Para siswa yang saya banggakan dari Oke, sudah kita lihat ya bagaimana tadi video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan ya. Untuk tahap selanjutnya, Ibu sudah men-share di Google Classroom, ada LKPD di situ yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian ada juga handout dan bahan ajar modul, bisa kalian unduh ya, bisa kalian unduh, dibaca, dibuka ya. Kemudian kalau ada nanti pertanyaan, kita akan bersama-sama diskusi di WA ya. Di WA group ya. Selanjutnya ya, tadi LKPD sudah Ibu share di Google Classroom ya. Jadi sekarang kita bahas untuk jawaban nomor 1, kita akan coba sama-sama berdiskusi ya. Silahkan, siapa ingin menjawab? Dinda bisa ya, nomor 1 ya. Ya, Ibu. Oke, untuk soal nomor 1, Ibu bacakan soalnya. Unsur logam yang bersenyawa dengan unsur non-logam mempunyai kecenderungan untuk membentuk ikatan ion. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Oke, silakan dijelaskan. Oke, silakan Dinda. Untuk mencapai kestabilan, unsur logam cenderung akan melepaskan elektron valensinya, sehingga membentuk ion positif. Sedangkan untuk unsur non-logam, agar mencapai kestabilan, cenderung akan menerima atau menarik elektron valensi, sehingga membentuk ion negatif. Maka ion positif dan ion negatif akan terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik yang disebut ikatan ion. Oke, terima kasih Ananda, Dinda. Ya, jadi ya ikatan unsur logam itu, ya kira-kira Fitri, unsur logam itu terletak di golongan berapa aja ya Fitri? 1A, Bu. 1A, kemudian? Tuh? 1A. 2A, Bu. 2A, Bu. Oke, 2A, Bu. kira-kira 3A, Bu. golongan? 3A, Bu. A. Untuk selanjutnya, Muhammad Yusuf, masih ingat unsur non-logam itu terletak di golongan berapa, Nak? 7A, Bu. 7, benar. 7A, betul. Satu lagi? 6A. Oke, 7 dan 6 ya. Itu biasanya adalah unsur non-logam ya. Untuk pertanyaan nomor 1, ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Jelaskan terjadinya ikatan ion pada senyawa K2S dan MgF2. Silahkan Muhammad Yusuf bisa menjawab. Silahkan, Nak. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Soal A, poin A. K2S. Nomor atom K sama dengan 19 dan S sama dengan 16. Konfigurasi atom K sama dengan 2, 8, 8, 1. Melepas 1 elektron. Atom K menghasilkan ion K+ tambah E. Karena S menangkap
2 elektron, maka jumlah atom K harus 2. Sedangkan untuk konfigurasi atom S sama dengan 2, 8, 16. Menangkap 2 elektron. 286. Salah ya, 286 ya. Sedangkan untuk konfigurasi atom S sama dengan 286. Menangkap 2 elektron. S ditambah 2M min menghasilkan S 2 min. 2K plus ditambah S 2 min menghasilkan K2S. Jadi, reaksi ikatan yang terbentuk, K adalah unsur logam dan S adalah unsur non-logam. Maka terbentuklah ikatan ion. Untuk soal nomor 2 poin B, MgF2. Nomor atom Mg sama dengan 12 dan F sama dengan 9. Untuk konfigurasi atom Mg sama dengan 282. Melepas 2 elektron. Atom Mg membentuk ion Mg2+ ditambah 2 -. Sedangkan untuk konfigurasi atom F sama dengan 27. Menangkap 1 elektron. F ditambah E- menghasilkan F-. Karena Mg melepas 2 elektron, maka jumlah atom F harus 2. Mg2+ ditambah 2 F- menghasilkan MgF2. Maka reaksi ikatan yang terbentuk, Mg adalah unsur logam dan F adalah unsur non-logam. Sehingga akan terbentuk ikatan ion. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 3, silakan Nabila Fortuna. Bentar ya, Ibu share dulu ya LKPD-nya ya. Oke, silakan nomor 3. Nabila Fortuna, nomor 3, bisa nak? Dengan Bisa, Bu. Bentar ya, Bu. Oke, dengan menggunakan struktur Lewis, gambarkan pembentukan ikatan ion pada senyawa berikut. Ada Na2O, nomor atom Na-nya 11, O-nya 8, MgO, nomor atom Mg-nya 12, O-nya 8. Oke, silakan. Bentar ya. Na konfigurasi elektronnya, kalau disingkat itu jadi Ne3S1, elektron valensinya ada 1. Sebelumnya Nabila, tolong Ibu ini Nabila, tolong dulu share wajahnya Nabila. Oke, silakan ulangi ya Nabila. Konfigurasi elektron Na, kalau disingkat jadi Ne3S1, elektron valensinya 1. Untuk O, konfigurasi elektronnya 3s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya ada 6. Ya. Gambar struktur Lewisnya yaitu ion Na, ion dari elektron valensi dari Na pindah menuju atom O dan menghasilkan 2 Na plus ditambah O2 minus menghasilkan Na2O. Sedangkan yang kedua, Mg, konfigurasi elektronnya yaitu jika disingkat Ne3S2, elektron valensinya ada 2. Dan untuk O sama dengan soal yang A tersebut, yang A tadi 1s2, 2s2, 2p4 dan elektron valensinya ada 6. Elektron valensi dari Mg, karena elektron valensi Mg ada 2, maka ia pindah menuju atom O dan menghasilkan Mg2+ ditambah O2- dan menghasilkan MgO. Oke ya. Jadi untuk jawaban Nabila sudah benar ya. Atau ada teman-teman yang lain yang mau ini memberikan tanggapan? Ada? Oke ya. Jadi dia bukan berpindah ya bahasanya ya Nabila ya. Tapi si Na ini dia menyerahkan sebanyak 1 elektron kepada si O. Kemudian si Na yang satu lagi menyerahkan 1 lagi untuk si O. Ya, begitu juga dengan si Mg. Mg tadi kata si Nabila elektron valensinya ada 2. Ya, sedangkan si O elektron valensinya 6. Ya, jadi yang 2 tadi punya si Mg akan diserahkan
kepada si O yang butuhkan 2. Seperti itu ya, seharusnya ya nak ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, terima Paham, kasih ya Bu. Nabila sudah menjelaskan ya, untuk jawaban nomor 3 ya nak ya. Untuk pertanyaan nomor 4. Ya. Silahkan Amanda bisa nomor 4? Bisa, Bu. Mengapa kristal senyawa ion dapat dipecah jika dikenai tekanan atau dipukul? Oke, silahkan. Kristal senyawa ion dapat dipecah jika dikenai tekanan atau dipukul. Karena apabila senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan ion negatif. Dari yang semula berselang-seling menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu dengan ion positif dan terjadi gaya tolak-menolak. Hal ini yang menyebabkan senyawa ion bersifat rapuh, Bu. Oke. Ya. Jadi contoh kristal ion ini yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari itu contohnya adalah keramik ya. Keramik itu kalau kita lihat secara fisik, secara kasat mata ya, dengan menggunakan mata kita dia kelihatan seperti senyawa yang kuat gitu kan. Tetapi kalau dia dipukul, maka dia akan pecah. Jadi benar ini yang dikatakan Amanda bahwasanya dalam senyawa ion itu susunannya ya ada ion positif dan ion negatif ya. Jadi berselang-seling ion positif, ion negatif, ion positif, ion negatif, dan apabila dia mendapatkan tekanan maka dia akan terjadi pergeseran ya. Yang ion positif tadi akan jumpa dengan kawannya si ion positif dan ion negatif akan berjumpa dengan kawannya yang ion negatif yang mengakibatkan ya mengakibatkan apa? Senyawa tersebut dapat Pecah. pecah. Jadi itu ya. Oke, untuk selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang paham? Paham, Bu. Ada, Bu. Enggak, Bu. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Untuk tahap selanjutnya ya, setelah kita mempelajari dan menjawab LKPD tadi ya, Ibu mau sama-sama kita tarik kesimpulannya. Untuk kesimpulan yang pertama, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Muhammad Hafiz bisa? Silakan, Nak. Silahkan, Hafiz. Oke. Bentar ya, Bu. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang ikatan ion ini ialah ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi jika atom unsur yang memiliki energi ionisasi kecil atau rendah melepaskan elektron valensinya yang membentuk ikatan kation. Dan atom unsur lain yang mempunyai afinitas elektron besar atau tinggi menangkap atau menerima elektron tersebut yang membentuk ikatan anion. Kedua ion tersebut kemudian berikatan dengan gaya elektrostatis atau yang sesuai dengan hukum Coulomb. Unsur yang cenderung melepaskan elektron yaitu unsur logam dan unsur yang cenderung menerima elektron yaitu unsur non-logam. Oke, luar biasa sekali penarikan kesimpulan dari Muhammad Hafiz. Terima kasih, Nak. Ya, yang ingin menambahkan silahkan. Siti Hawa bisa? Oke, kita tunggu Nabila ya. Sembari menunggu Nabila, siapa lagi yang bisa? Atika, Bu. Atika, oke, silakan, Nak. Luar biasa. Ikatan ion adalah suatu ikatan yang terjadi pada atom yang mempunyai muatan yang besarnya sama namun memiliki muatan yang berlawan tanda.
Ikatan ion terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Oke, terima kasih ya Tika ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu sangat luar biasa ya. Jadi untuk menguatkan ya dari kesimpulan kawan-kawan kalian ya, ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron ya dari unsur yang bermuatan positif ya, itu dinamakan dengan si kation, dan unsur yang bermuatan negatif itu yang dikatakan dengan anion ya. Kemudian mereka saling tarik menarik yang diakibatkan karena adanya gaya elektrostatis ya. Jadi antara ion positif tadi si kation dengan ion negatif si anion akan mengalami gaya tarik menarik yang dinamakan dengan gaya elektrostatis sehingga membentuk senyawa yang dikatakan dengan senyawa ion ya. Untuk penjelasan bagaimana strukturnya tadi udah sangat-sangat jelas ya, yang dijelaskan oleh si Yusuf tentang pembentukan senyawa ionnya sudah jelas. Kemudian si Nabila bagaimana struktur Lewisnya juga sudah jelas. Dan si Amanda udah menjelaskan bagaimana sifatnya ya. Jadi sekedar Ibu mengingatkan kembali ya, seperti yang dikatakan oleh si Amanda tadi, ya ikatannya dipukul dia bisa pecah. Tuh. Kenapa ya? Karena pada umumnya sifat dari senyawa ion itu ya, titik didihnya yang pertama titik didihnya tinggi, yang kemudian dia sulit menguap. Yang ketiga contohnya si garam dapur ya, NaCl. NaCl itu memiliki apabila dia dalam bentuk lelehan dan larutan, maka dia dapat mengantarkan arus listrik. Ya, itu nanti bisa kalian buka videonya di YouTube mengenai larutan elektrolit. Ya, kalau dia larutan dan lelehan si NaCl, senyawa ion ini, apabila dia digunakan, maka dia dapat mengantarkan arus listrik. Yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu dia dapat mudah larut dalam air ya. Bagaimana dengan garam? Garam mudah nggak larut dalam air? Mudah, Mudah ya, mudah. Ya, garam sangat-sangat mudah larut dalam air. Ya, tinggal komposisikan aja berapa berapa perbandingan antara garam dengan airnya, kemudian aduk, maka dia akan larut. Nah, sifat yang terakhirnya itu adalah dia terlihat kuat namun rapuh, gitu ya. Namun rapuh. Contohnya tadi pada keramik nampaknya kokoh, ternyata kalau dia dipukul, maka dia akan pecah ya, akan pecah. Beda dengan baja ya. Kalau baja kalian pukul, apa yang akan terjadi? Contoh baja itu. Kenapa Nabila? Tangan yang hancur, Bu. Oke, betul ya. Tapi ini jangan don't try at home ya. Nanti kalian sengaja cari rel kereta api karena itu terbuat dari baja. Kata ibu ini, kalau baja itu dia kuat katanya. Tapi jangan dicontohkan. Kalau dicontohkan maka yang akan rapuh, yang akan pecah adalah, yang akan luka adalah tangan kita sendiri ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Ibu. Alhamdulillah paham, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kalau pembelajaran hari ini, Maulidia, kira-kira apa yang dapat kita petik lah dari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini, Maulidia? Yang pertama, Tentang apa, Ibu? Tentang sifat-sifat dari ikatan ion tersebut, Ibu. Oke, satu, Maulidia ya. Bagaimana sifat dari senyawa ion? Oke, Lilis bisa? Nomor 2. Yang pertama pasti tahulah pengertian ikatan ion itu apa ya kan? Yang kedua tadi dibilang Lydia,
bagaimana tahu Bu bagaimana sifat dari senyawa ion. Yang ketiga, Lilis bisa tahu tentang apa, Nak? Yang ketiga, tahu bagaimana pembentukan senyawa ion melalui struktur Le. Coba ulangi dulu yang Ibu bilang itu, Fitri. Udah mulai mengantuk si Fitri nih ya. Atau jaringannya ini, Fitri? Coba Fitri, ulangi dulu yang Ibu bilang tadi, Fitri. Dia udah mulai mengantuk. Yang dapat dipetik seperti pengertian ikatan ion. Oke. Terus sifat-sifatnya. Oke. Kayak kristal, kan Ibu baru tahu rupanya kristal itu rapuh, rupanya nggak terlalu kuat gitu. Lanjut. Berarti dia masih mendengarkan ya, bukan tunduk-tunduk dia mencari inspirasi untuk tidur ya. Oke, yang terakhir apa kira-kira Nabila? Bisa mengetahui Ibu kayak mana proses terbentuknya ikatan ion itu Ibu. Dilihat dari elektron valensi atom-atomnya. Oke, terima kasih ya. Sepertinya semua sudah menyimak dengan baik, walaupun tadi si Fitri nampaknya tunduk-tunduk, ya. Mungkin karena udah siang juga, ya. Jadi yang bisa kita petik yang pertama tentang bagaimana itu ikatan ion terjadi, ya, bagaimana pembentukannya, kemudian bagaimana proses pembentukannya melalui struktur Lewisnya, dan yang terakhir adalah bagaimana sifat-sifat dari senyawa ionnya, ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup bisa kita padakan, ya. Untuk selanjutnya nanti bisa mengerjakan tes evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, ya. Nanti dikerjakan ada 5 soal, ya. Habis ini dikerjakan. Kemudian untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar mengenai ikatan kovalen, ya. Sampai sini terima kasih sudah mengikuti kelas Ibu, sudah join ya. Ibu berharap kalian generasi muda tetap semangat ya dalam pembelajaran, terutama pelajaran kimia, tetap memberikan yang terbaik ya. Menjaga kesehatan, pola hidup dan pola tidur, pola makan ya supaya tetap sehat, dan semoga negara kita ini ya lekas pulih kembali dari pandemi yang sedang melanda negara kita ya. Sama-sama kita berdoa supaya pada tahun ajaran selanjutnya kita bisa berjumpa lagi tatap muka, berkenalan ya lebih dekat ya. Ya supaya pembelajarannya bisa lebih maksimal ya. Demikian pembelajaran pada siang hari ini, ya. Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang Ibu.